Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv. Kembali lagi di channel kami ya guys. Setiap harinya kami akan memberikan sejumlah informasi seputar serial Terpaksa Menikahi Tuan Muda yang akan tayang setiap harinya di Antv. Bagaimanakah kelanjutan dari serial Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv ini, yang tentunya semakin seru dan semakin membuat kita penasaran untuk menontonnya. Untuk itu, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu ya, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tak tertinggal informasi selanjutnya dari channel kami seputar serial Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv yang tayang setiap hari di Antv. Sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda kini sudah menginjak episode 300. Tentunya episode yang akan tayang hari ini menjadi episode yang spesial ya guys. Karena pada episode 300 Terpaksa Menikahi Tuan Muda akan kembali menghadirkan adegan-adegan para pemainnya yang semakin seru dan semakin membuat penasaran untuk ditonton. Terlihat Nayaka terkena penyakit cacar air, sedangkan Kinanti dan Abimana sangat cemas. Apa yang akan dilakukan oleh Kinanti dan Abimana untuk mengatasi penyakit yang kini menimpa putranya tersebut? Terlihat Nayaka hanya tertidur lemas karena terkena cacar air. Awalnya Nayaka terlihat demam, seluruh badannya panas dan dia pun terlihat menggigil. Kinanti yang sangat khawatir terhadap putranya lalu mengompres Nayaka. Terlihat Kinanti pun sangat sedih lantaran putranya jatuh sakit, sedangkan Abimana sedang mengurus pekerjaannya di Bandung. Tetapi ketika itu Kinanti terus saja merawat Nayaka dengan sepenuh hati. Namun setelah mengompres Nayaka, panas di badan Nayaka tidak mau turun. Bahkan demamnya semakin tinggi. Kemudian Kinanti membawa Nayaka ke dokter untuk memastikan kondisi Nayaka sebenarnya. Kinanti sangat khawatir terhadap putranya tersebut, sedangkan Abimana sedang tidak berada di rumah. Kinanti kemudian membawa Nayaka untuk memeriksakan kondisinya ke dokter. Dokter kemudian mengatakan jika Nayaka terkena cacar air. Hal itu tentunya membuat Kinanti menjadi semakin cemas dengan kesehatan putranya. Dokter mengatakan jika Nayaka harus dirawat. Kinanti pun sangat terkejut. Dia takut jika penyakit itu akan berbahaya untuk Nayaka. Kinanti kemudian mengatakan kepada dokter jika dokter harus memberikan yang terbaik untuk kesembuhan putranya itu. Sementara di sisi lain Abimana yang sedang memberikan sebuah pelajaran kepada mertuanya yaitu Pak Herman, menempatkan Pak Herman dalam satu pekerjaan yang jauh dari pekerjaan sebelumnya. Ketika itu Pak Herman harus berurusan dengan seekor kambing. Bahkan ketika terjun ke lapangan, sepatu Pak Herman menginjak kotoran kambing dan sangat membuatnya jijik. Pak Herman tidak menyangka jika Abimana akan melakukan hal ini kepadanya. Namun ketika Pak Herman semakin mengeluh, Abimana menghubungi bawahannya jika dirinya tidak boleh memperlakukan Pak Herman dengan istimewa. Bahkan Abimana menyuruh bawahannya tersebut untuk memperlakukan Pak Herman sama seperti bawahan lainnya. Abimana sendiri melakukan hal ini agar Pak Herman banyak berubah, lantaran dia tidak mau bertanggung jawab dari pekerjaan dirinya sebelumnya. Pak Herman kemudian berpura-pura pingsan agar Abimana kasihan terhadap dirinya lalu membatalkan niatnya untuk menurunkan jabatannya. Namun sayangnya Abimana tetap kekeh untuk membuat Pak Herman kapok. Sehingga Abimana mengatakan kepada bawahannya tersebut jika dirinya tidak boleh mengistimewakan Pak Herman dari karyawan lain.
Bahkan Abimana mengatakan jika bawahannya tersebut harus memberikan efek jera kepada Pak Herman agar Pak Herman dapat lebih bertanggung jawab atas pekerjaannya. Sementara Kinanti yang sedang mengantarkan putranya ke dokter, terlihat dia pun sangat cemas ketika muncul bintik-bintik merah di wajah Nayaka. Kinanti menjadi semakin khawatir dengan kondisi putranya itu. Dokter mengatakan jika Nayaka terkena cacar air, namun untung saja penyakit ini tidak terlalu berbahaya. Dokter menyarankan agar Nayaka tidak menggaruk tubuhnya, agar cacar tersebut tidak menyebar ke seluruh tubuh Nayaka. Dengan perhatian dan kasih sayangnya, Kinanti terus saja merawat putranya tersebut tanpa Abimana di sisinya. Nayaka kemudian bertanya kepada ibunya kapankah dirinya akan sembuh, lantaran tubuhnya sangat gatal dan Nayaka sangat ingin menggaruk tubuhnya itu. Tetapi Kinanti malah membungkus tangan Nayaka dengan sarung tangan, agar Nayaka tidak dapat menggaruk tubuhnya sehingga penyakit cacar tersebut tidak menular ke bagian tubuh lainnya. Setelah Abimana pulang, kemudian Kinanti menceritakan kepada Abimana jika Nayaka terkena cacar air. Dia pun harus mendapatkan perawatan intensif dan dia harus mendapatkan perhatian yang lebih, karena Kinanti takut jika Nayaka akan menggaruk tubuhnya tersebut, sehingga membuat penyakit itu akan lebih cepat menular ke seluruh tubuh Nayaka. Tetapi Kinanti meyakinkan Abimana jika kondisi Nayaka baik-baik saja. Dokter mengatakan penyakit ini tidak terlalu berbahaya. Namun tetap saja Kinanti dan Abimana merasa cemas dengan kondisi putra mereka. Nah sahabat, bagaimanakah kondisi Nayaka selanjutnya? Tentunya membuat kita semakin penasaran untuk menonton serial Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv. Untuk itu jangan lewatkan serial Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv yang akan tayang hari ini. Tentunya hanya di Antv ya guys. Dan jangan lupa untuk update terus video-video terbaru dari channel kami seputar serial Terpaksa Menikahi Tuan Muda. Tentunya yang akan tayang setiap harinya. Terima kasih bagi yang sudah bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.